Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ningsih, dosen Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya menjadi dosen sejak tahun 2018 hingga sekarang. Passion saya adalah pada bidang pengajaran. Presentasi bobot pengajaran yang telah saya lakukan adalah 60%, penelitian 20%, dan pengabdian masyarakat 20%. Keilmuan yang saya miliki saat ini sesuai dengan keilmuan yang telah saya miliki, yaitu kesehatan lingkungan yang berfokus pada permasalahan limbah dan pencemaran lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Kesehatan Masyarakat adalah Kesehatan Lingkungan Dasar dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar. Sebagai pengampu mata kuliah dasar, saya menyadari adanya peran strategis pembelajaran ini sebagai fondasi keilmuan dari mahasiswa. Saya tidak hanya mentransferkan konsep dasar, akan tetapi juga menumbuhkan pola pikir ilmiah dan sikap profesional yang mendukung pencapaian pembelajaran. Maka, pendekatan pedagogik dengan metode interaktif lecture saya pilih dalam pembelajaran mata kuliah ini. Tentunya dengan tetap mempertimbangkan capaian pembelajaran dan kedalaman materi mata kuliah kesehatan lingkungan dasar. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan lingkungan secara komprehensif sesuai dengan teori ilmiah serta mampu mengaitkan dalam konteks praktik kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kesehatan lingkungan yang meliputi kesehatan lingkungan dan ekologi, epidemiologi lingkungan, toksikologi lingkungan, logam berat, zoonosis dan penyakit tular vektor, pencemaran udara, perubahan iklim, hygiene dan sanitasi dasar lingkungan, penyediaan air bersih, limbah, serta keamanan pangan. Pada awal semester, saya selaku PJMK mata kuliah akan menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS bersama tim pengampu mata kuliah kesehatan lingkungan dasar. Lalu, RPS tersebut saya upload melalui Online Academic Student Information System atau OASIS. Untuk selanjutnya akan disetujui oleh tim pengampu. Pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka untuk penyampaian materi, sedangkan pengumpulan tugas, kuis, pretest, posttest melalui pembelajaran daring. Selain itu, media seperti WhatsApp, Telegram, email, Moodle digunakan juga untuk melakukan sesi diskusi di luar kelas. Pada awal perkuliahan, di pertemuan pertama akan disampaikan kontrak kuliah meliputi peraturan perkuliahan, sistem penilaian, serta penyampaian RPS. Sehingga mahasiswa memiliki gambaran tentang apa saja yang akan dipelajari satu semester ini. Selanjutnya, apabila mahasiswa setuju, mahasiswa akan melakukan approval melalui OASIS-nya masing-masing. Sistem DIA yaitu Delivery Interactive Assessment, selalu saya gunakan setiap melakukan proses pengajaran. Proses delivery saya lakukan dengan media PowerPoint yang menarik, inovatif, interaktif, berbasis teknologi digital, sehingga meningkatkan ketertarikan mahasiswa. Update materi saya lakukan sesuai dengan evidence base yang bersumber dari pustaka yang relevan dan terintegrasi dengan kegiatan penelitian serta pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Proses interaktif saya lakukan dengan cara setiap kali pengajaran melakukan sesi tanya jawab secara spontan dengan mahasiswa. Seperti menanyakan tentang pengalaman apa yang pernah dialami di sekitar mereka sesuai dengan topik yang disampaikan atau sebaliknya. Sehingga ini membuat komunikasi menjadi dua arah. Sedangkan proses asesmen sebagai proses terakhir disampaikan melalui beberapa cara. Setiap akhir pengajaran akan berbeda proses asesmennya. Bisa melalui kuis yang dikemas dalam bentuk games dan bisa dilakukan pretest, posttest dengan menggunakan media Moodle. Sedangkan evaluasi sumatif tengah dan akhir semester dilakukan melalui ujian akhir atau tugas proyek. Presentase penilaian mata kuliah ini adalah ujian tengah semester 35%, UAS 35%, sedangkan tugas 30%. Demikian bidang pengajaran yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan tampilkan video pengajaran secara tatap muka di ruang kelas pembelajaran mata kuliah kesehatan lingkungan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, sudah sarapan apa belum? Belum? Aduh, kasihan ya. Nanti habis kelas ini bisa langsung ke kantin ya buat sarapan ya. Tapi bayar sendiri-sendiri ya. Oke, jadi kita ketemu lagi di mata kuliah Kesehatan Lingkungan Dasar. Pertemuan keberapa? 6. Oke, ke-6. Sudah baca RPS-nya ya semuanya? Sudah. Oke. Jadi, sesuai dengan RPS yang telah saya sampaikan di awal semester, hari ini kita pertemuan ke-6, materinya terkait tentang limbah padat dan cair. Sebelumnya kita sudah belajar beberapa materi ya terkait kesehatan lingkungan dasar, ada ekologi dan kesehatan lingkungan. Lalu ada apa lagi? Zoonosis, oke. Lalu? Epidemiologi lingkungan. Oke, epidemiologi lingkungan. Oke. Kita sudah belajar beberapa penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Salah satunya kemarin adalah zoonotic disease yang disebabkan oleh apa aja? Nyamuk. Lalu? Lalat. Terus? Tikus. Nah, sekarang kita akan belajar terkait limbah padat dan limbah cair. Di mana limbah padat dan limbah cair ini juga bisa berpotensi untuk menjadi transmitor dari penyakit. Jadi tujuannya dalam materi pembelajaran kali ini adalah nantinya teman-teman harus bisa memahami dan menjelaskan terkait karakteristik serta permasalahan limbah padat dan cair. Kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan. Nah, sering halnya paradigma lamanya limbah itu sudah tidak bernilai. Kalau sudah jadi limbah ya sudah, tidak bisa digunakan lagi. Tapi paradigma baru mengatakan bahwa limbah jika kita olah lagi itu bisa memiliki nilai kembali. Entah itu nilainya bisa digunakan kembali, dimanfaatkan kembali, atau bisa bernilai secara ekonomis, artinya bisa dijual kembali. Oke, kita masuk ke jenis-jenis limbah. Sebelumnya teman-teman pernah mendengar kata limbah apa belum? Pernah? Oke. Sekarang saya mau menanyakan ke teman-teman. Kira-kira jenis-jenis limbah apa yang sudah teman-teman ketahui? Silahkan. Oke, silahkan. Sebelumnya saya Muhammad Rizal Anwar, izin menjawab Bu. Untuk jenis limbah ini yang saya tahu itu ada 2. Oke. Itu ada limbah organik dan limbah anorganik. Kalau untuk limbah organik sendiri ini limbah yang mudah terurai secara alami. Itu biasanya itu dari tumbuhan dan hewan. Kalau limbah anorganik ini limbah yang sulit terurai secara alami, itu seperti kaca, kaleng bekas, logam bekas. Oke, terima kasih atas jawabannya Rohit. Oke, jadi tadi sudah disebutkan sama Rohit bahwa jenis limbah yang diketahui salah satunya adalah organik dan anorganik. Ini yang paling sering teman-teman dengar ya, dimanapun ada. Bahkan di kampus kita juga tempat pemilahan sampahnya ada organik dan anorganik. Kira-kira sudah membuang sesuai itu apa belum? Sudah. Yakin? Jadi kalau organik dan anorganik itu jenis limbah jika kita lihat dari sifatnya. Tapi kalau kita lihat dari segi nilai ekonomisnya, limbah dibagi menjadi 2. Ada limbah ekonomis dan limbah non-ekonomis. Contohnya adalah tetes tebu. Pernah dengar tetes tebu? Pernah tahu? Oke. Biasanya tetes tebu digunakan untuk apa? Pupuk. Oke. Selain pupuk, ada yang punya hewan ternak di sini? Ada? Oke. Untuk campuran bahan makan ternak. Jadi masih bisa dimanfaatkan kembali. Itu adalah limbah ekonomis. Kalau non-ekonomis, entah itu sudah diolah atau dimanfaatkan kembali, itu tidak punya nilai lagi. Ya sudah, tidak bisa miliki nilai yang lebih. Gitu.
Oke. Kalau tadi dari nilai ekonomisnya, kita masuk ke bentuknya. Limbah kalau dilihat dari bentuknya ada gas, padat, dan cair. Contoh limbah gas adalah sisa dari kendaraan bermotor. Teman-teman ke kampus naik motor? Iya. Oke. Mengeluarkan limbah ini? Iya. Oke. Sebagai manusia juga mengeluarkan limbah gas? Iya. Kita sebagai manusia juga bisa mengeluarkan limbah jenis atau limbah bentuknya gas. Sendawa contohnya. Ya kan? Oke. Lalu limbah padat. Ini ya yang paling banyak ya teman-teman ya. Kira-kira kalau di ruangan ini yang bisa jadi limbah padat apa? Kertas. Oke. Lalu apa lagi? Bolpen habis. Bolpen? Oke, boleh. Terus apa lagi? Ini bawa apa ini? Oke, botol plastik juga. Itu yang paling banyak ya, padat. Lalu yang selanjutnya ada limbah cair. Contohnya adalah air cucian beras. Sebagai manusia, kita mengeluarkan limbah cair juga nggak? Iya. Dalam bentuk apa? Urin. Kurang keras apa? Urin. Oh, urin. Selain urin, ada lagi? Keringat. Oke. Nah, ini ya tadi ya disebutkan oleh Rohit. Jenis limbah itu ada organik dan anorganik. Oke. Limbah organik itu limbah yang mudah terurai. Artinya dia bisa menjadi partikel-partikel lebih kecil dengan cepat. Ya. Kalau limbah anorganik ini biasanya pengertiannya adalah limbah yang tidak bisa terurai. Tapi sebenarnya limbah anorganik ini ada beberapa jenisnya yang bisa terurai. Akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah plastik. Perlu berapa tahun? Sampai dengan 40 tahun. Dia bisa menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Kita masuk ke limbah padat terlebih dahulu. Limbah padat itu apa sih? Ya, artinya adalah sisa atau kegiatan, sisa dari usaha atau kegiatan yang bentukannya adalah padat. Sumber-sumber limbah padat ada dari beberapa sumber. Ada yang dari rumah tangga, atau kita menyebutnya adalah domestik. Ya. Lalu tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum ini adalah lokasi-lokasi yang bisa diakses oleh halayak umum. Contohnya adalah pasar, stasiun, mal, sekolah. Kayak di IK ini termasuk juga tempat umum. Yang selanjutnya adalah buangan jalanan. Ini adalah sampah-sampah yang berasal dari jalanan. Kira-kira kalau jalan-jalan di pinggiran jalan nemu sampah apa aja yang bentuknya padat? Ranting-ranting pohon boleh. Terus ada putung rokok? Ada. Oke, itu juga termasuk sampah buangan jalanan. Oke. Lalu selanjutnya adalah industri. Industri itu juga menjadi penyumbang terbesar limbah padat. Karena aktivitas industri dan macam industrinya itu kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Akhirnya limbah padat yang dihasilkan pun juga beragam. Selanjutnya adalah limbah pertanian. Berarti dari aktivitas pertanian. Kira-kira ada yang mau berpendapat apa limbah yang dihasilkan dari pertanian? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nazikri. Saya izin menjawab terkait limbah pertanian itu apa saja. Mungkin limbah pertanian itu bisa seperti sisa sekam, sisa jerami, sisa karung bekas pupuk atau wadah-wadah bekas pestisida. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Ana. Oke, Ana. Terima kasih ya Mbak Ana ya. Oke, kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara agraris, di mana paling banyak adalah aktivitas berkebun pertanian. Maka dari itu, limbah di pertanian ini juga menjadi konsentrasi. Salah satunya yang paling berbahaya, limbah padatnya adalah sisa bungkus dari pestisida. Ya. Kenapa berbahaya? Mengandung bahan kimia. Bahan kimia apa sih yang berbahaya di sisa bekas dari pestisida itu?
apa? Logam berat. Jadi beberapa pestisida itu mengandung yang namanya logam berat. Kita tahu bahwa logam berat itu tidak bisa terurai di lingkungan. Apabila masuk ke dalam tubuh manusia, nah ini mata kuliah toksikologi ya kemarin ya, materi toksikologi kemarin ya, kalau bahan kimia masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa menjadi racun. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah. Kuantitas berarti adalah jumlahnya, kualitas nanti adalah berkaitan dengan komposisi dari sampahnya. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk itu bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas limbah? Contohnya, semakin banyak penduduknya, maka sampah yang dihasilkan semakin banyak. Contohnya, di dalam ruang kelas ini, kalau saya mengajar hanya 2 mahasiswa, sampah yang dihasilkan itu hanya 2. Tapi kalau yang saya ajar ini, sebanyak ini, terus bawa makanan semua, yang dihasilkan adalah limbahnya semakin banyak. Oke, paham? Paham. Oke. Yang kedua adalah keadaan sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi ini juga akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah. Kenapa? Contohnya, semakin banyak uang, semakin konsumtif. Teman-teman nih di kos awal bulan, nah uangnya banyak kan? Nah, terus makannya, belinya seblak, apa lagi? Geprek ya kan? Ada seblak, ada geprek, ada yang lain-lain gitu ya. Belum dessertnya gitu kan? Yang terakhir itu adalah kemajuan teknologi. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini sangat pesat ya. Ini akan mempengaruhi dari bermacam-macam kemasan dari makanan. Semakin banyak teknologi yang digunakan, itu akan memperbesar kuantitas dan kualitas dari sampahnya. Nah, kita masuk ke pengelolaan sampah. Ya, kalau sampahnya sudah ada, teman-teman sudah tahu karakteristiknya tadi ya. Ada yang organik, anorganik, ada yang bentuknya gas, padat, cair, dan macam-macam. Kita masuk ke pengelolaan limbah padatnya. Pengelolaan limbah padat itu yang paling sering kita dengar adalah 3R. Apa 3R itu? Reduce, reuse, recycle. Reduce itu adalah tindakan untuk mengurangi. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang itu berpotensi bisa menghasilkan sampah padat. Kita mengurangi. Contohnya membawa botol daripada kita membeli. Gitu ya, itu adalah reduce. Lalu ada reuse dan recycle. Ini yang biasanya teman-teman itu pengertiannya itu suka kebalik-balik antara reuse dan recycle. Ini ada perbedaannya. Kalau reuse itu menggunakan ulang tanpa kita mengubah bentuk atau fungsi dari limbahnya. Contohnya, kantong plastik ya digunakan tetap untuk kantong plastik, tidak diubah macam-macam. Kan sekarang kantong plastik bisa dijadikan kerajinan tangan atau bunga atau apa kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah beralih fungsi dan bentuknya itu termasuk ke dalam recycle atau daur ulang. Itu 3R ya. Tapi sekarang ini di negara-negara berkembang itu juga diterapkan 2R lainnya. Jadi bisa sampai 5R, 10R dan macam-macam. 2R lainnya ini bisa alternatif pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Contohnya adalah reclaim atau repair. Oke, selanjutnya adalah ini pengolahan landfill. Ada yang rumahnya masih menggunakan seperti ini? Landfill yang ini, yang kecil? Ada rumahnya? Oke, kalau bahasa Jawanya apa? Joglangan. Gitu ya,
Joglangan gitu ya. Ada yang masih menggunakan joglangan ini teman-teman? Ada? Oke. Apakah ini boleh? Apakah ini diperbolehkan sebenarnya? Jawabannya diperbolehkan. Asalkan yang masuk ke dalam joglangan ini, tapi sekarang ganti ya, jangan joglangan ya. Apa pengolahannya? Landfill gitu ya. Kalau ngomong, apa pengolahan sampah di rumahmu? Landfill. Gitu ya. Kalau yang masuk di sini ini hanya sampah-sampah organik, tadi sampah-sampah organik sudah dijelaskan, yang cepat untuk jadi partikel dari tumbuhan biasanya ya, itu masuk ke dalam sini, nggak masalah. Tapi kalau masyarakat awam, itu yang masuk sini itu nggak hanya organik, tapi anorganik juga. Endingnya apa? Endingnya ketika nanti beberapa tahun lagi tanahnya digunakan, itu ada serat-serat dari plastiknya. Kalau di tempat pembuangan akhir, itu namanya adalah sanitary landfill. Konsepnya sanitary landfill itu juga sama seperti yang landfill versi mini. Akan tetapi kalau kita ngomong tempat pembuangan akhir, itu pakai sanitary. Jadi di gambarnya ini ya teman-teman ya, itu nanti ada terpal geometrinya dulu. Jadi dikasih terpal plastik kayak gitu, kayak kita bikin kolam ikan ya. Kalau untuk ternak kolam gitu ya, itu kan dikasih terpal ya. Ini juga sama. Karena sampah ini ya, sampah padat itu akan menghasilkan yang namanya air sampah. Disebutnya adalah lindi atau lanset. Pernah tahu lindi atau lanset? Pernah? Di mana? Di TPA. Atau kalau enggak teman-teman pas papasan dengan truk sampah, pernah? Nah, itu kan ada airnya yang keluar ya, air sampahnya. Baunya kan ya seperti itulah ya, sampah itu ya. Nah, itu namanya adalah lanset atau air lindi. Itu berbahaya kalau masuk ke lingkungan. Itu tidak boleh, bisa mencemari badan air ataupun mencemari tanah. Maka dari itu di TPA itu perlu thermal geometri, di bawahnya ada pipa-pipa yang akan menampung si air dari sampahnya. Nanti di semester 4 teman-teman akan mendapatkan mata kuliah teknologi kesehatan lingkungan, ini juga akan dibahas lebih rinci. Karena ini teman-teman masih semester 2 ya, tingkat 1 ya, jadi kita akan perkenalkan dasar-dasarnya saja. Oke, selanjutnya ini adalah ekoenzim. Ini juga salah satu penelitian yang pernah saya lakukan ya teman-teman ya. Ini membuat ekoenzim ya. Jadi dari sampah-sampah anorganik kita kita fermentasikan menjadi larutan ekoenzim yang bisa jadi bermanfaat banyak ya buat hand sanitizer bisa ataupun untuk sanitarian kit yang lainnya gitu. Oke, kita masuk ke dalam limbah cair. Limbah cair berarti jenis sisa atau kegiatan yang bentuknya adalah cair. Oke, sumber limbah cair itu ada dari kegiatan domestik. Domestik tadi apa? Rumah tangga. Lalu ada industri dan air hujan. Air hujan itu juga bisa termasuk ke dalam limbah cair. Kenapa? Karena air hujan itu mengandung partikel-partikel polutan yang ada di udara. Oke, komposisi air limbah. Jadi air limbah itu terdiri dari air 99,9% itu bentuknya atau terdiri dari air. Yang 0,1% itu bentuknya adalah padatan. Padatan ini bisa dibagi menjadi dua, organik dan anorganik. Yang berbahaya ini adalah padatan dari anorganik karena dia tidak bisa dihilangkan. Karakteristik air limbah bisa dilihat dari fisik, biologi, dan kimia. Kalau fisik kita bisa lihat dari bau, warna, suhu, rasa gitu ya. Dengan kasat mata kita bisa merasakan. Biologi kita bisa hitung dari nilai atau kadar virus, bakteri, jamur yang ada di dalam airnya. Lalu kimia, ini yang paling harus teman-teman pahami sebagai kunci parameter kualitas air limbah itu adalah DO, BOD, dan COD. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ujiza Ain. Oke. Saya ingin bertanya terkait pembakaran sampah. Apa sih Bu pembakaran sampah itu
sangat berbahaya. Selain asapnya mencemari udara, kira-kira apa lagi ya Bu yang dapat masalah kesehatan lingkungan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kenapa sih permasalahan pembakaran sampah ini jadi perkara gitu ya di masyarakat gitu ya? Gini, pembakaran sampah itu akan menghasilkan yang namanya salah satunya kalau ada pembakaran ya di situ akan menghasilkan yang namanya karbon atau black carbon. Nah, black carbon ini itu berbahaya ketika masuk ke dalam saluran pernafasan dari manusia. Apalagi belum ditambah lagi jenis sampahnya yang dibakar itu bermacam-macam. Contohnya plastik. Plastik itu mengandung salah satu zat yang namanya adalah dioksin. Dioksin itu sudah ada penelitiannya bahwa dioksin ini bisa memicu yang namanya kanker pada manusia. Maka dari itu kalau membakar sampah dan apalagi kalau membakarnya sampah di perkotaan, selain bisa bertengkar dengan tetangga, ya kan? Kalau dempet-dempet bakar sampah, tetangganya mau jemur pakaian, gimana? Apa nggak marah-marah tetangganya gitu kan? Oke. Terus selain itu kalau di masyarakat desa itu kan masih luas ya halamannya. Kalau masih banyak vegetasinya rapat, itu dari karbon-karbonnya hasil sisa pembakaran masih bisa diserap oleh tumbuhan-tumbuhan itu. Tapi kalau enggak, ya akhirnya masuknya kemana? Ke manusia, sehingga itu bisa menimbulkan kesehatan atau gangguan kesehatan terhadap masyarakat sekitarnya. Gitu ya, Mbak Uci, gimana? Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila. Ya. Bertanya, saya kan juga mencoba membuat kompos mandiri. Oke. Nah, kompos yang saya buat itu selalu kering, Bu. Oke. Berbeda dengan yang saya beli di pasar itu kan apa ya? Oke, sebentar. Saya boleh tanya ya Mbak Nabila ya. Komposnya itu dari apa aja komposisinya? Dari daun-daun kering. Oke. Saya pernah melakukan hal itu ya di praktikum. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan praktikum kesehatan lingkungan ya nanti di tingkat akhir ya. Itu saya coba beberapa kelompok memang komposisi sampahnya kita buat berbeda. Ada yang cuma dari tumbuhan, ada yang dicampur, ada sisa makanan, ada tumbuhan dan macam-macam. Itu memang yang dari sisa tumbuhan saja atau sisa daun ya tadi ya. Itu hanya komposnya itu kering. Cenderung lebih kering karena tidak ada kandungan air di dalam sampah yang dikomposkan itu. Hasilnya gimana pada tumbuhan? Hasilnya tidak sebagus dengan yang dicampur dengan kadar airnya masih tinggi komposisinya. Jadi gitu, mungkin permasalahannya itu. Mungkin nanti kalau di rumah ya Mbak Nabila, itu ibunya habis masak gitu ya, itu juga bisa dicampurkan ke dalam compostingnya itu. Jadi tidak hanya dari pekarangan saja, sampah-sampah dari pekarangan, khususnya daun aja ya, gitu. Oke, Mbak Nabila? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah. Oke. Untuk melihat teman-teman ini paham atau tidak ya terkait materi ini, saya ada kuis. Silahkan teman-teman masuk ke dalam linknya, masukkan pinnya. Kita mulai ya kuisnya ya. 1, 2, 3. Siapa nih? Rona nih yang paling tinggi. Yuk, disusul dengan Mbak Irma. Ayo, strike. Ada yang bisa kecepatannya melebihi Rona? Tara. Siapa ini? Amelda Linda. Mana yang namanya Amelda Linda? Oke, bisa berdiri? Kita beri aplaus. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti apabila teman-teman masih ada yang mau ditanyakan kepada saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp, Telegram, atau email, atau kita bisa diskusi lewat Moodle ya teman-teman ya, gitu. Oke? Sampai ketemu lagi di pertemuan ke berapa? 7. Ke-7. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, atas atensinya saya berterima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.